Pernahkah kamu merasa sudah berdoa, sudah berusaha, tapi tetap saja seperti tidak ada perubahan? Seolah-olah ada tembok besar yang menghalangi antara kita dan Tuhan. Tembok itu bisa jadi rasa takut, luka lama, kecewa, bahkan dosa yang tak kunjung beres. Tapi ingatlah, Tuhan tidak ingin kamu hidup di balik tembok itu. Dia mau kita bebas, dipulihkan, dan kembali berbuah. Kadang dosa tidak datang langsung dalam hal besar. Ia mulai dari hal kecil, seperti marah yang disimpan, kecewa yang tidak diselesaikan, atau rasa iri di hati. Saat kita membiarkan hal-hal kecil itu tinggal di hati, iblis mendapat celah untuk masuk dan membuat keadaan jadi lebih buruk. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 27 mengingatkan, jangan beri iblis kesempatan sekecil apapun dalam hidupmu. Ayat ini mengingatkan kita untuk waspada dan menjaga hati agar tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja melalui emosi negatif atau kebiasaan lama kita. Hidup dalam kasih, pengampunan, dan kebenaran adalah cara terbaik menutup setiap pintu yang bisa dimasuki oleh kejahatan. Tuhan tidak ingin kita berhenti di tengah jalan. Dia ingin kita terus maju. Prosesnya mungkin tidak mudah, tapi di setiap langkah, Dia memberi kekuatan dan kuasa. Sering tanpa sadar, kita membangun tembok di sekitar hati kita. Dari luka, dari pengalaman pahit, dari ketakutan akan disakiti lagi. Awalnya, tembok itu tampak seperti perlindungan. Tapi lama-kelamaan justru mengurung kita. Tembok itu menutup jalan bagi kasih Tuhan untuk bekerja penuh. Namun, Tuhan melihat potensi besar di balik tembok itu. Dia berkata, "Aku ingin melingkupimu dengan kasih-Ku." Tidak ada tembok yang terlalu kuat bagi kuasa Tuhan. Ketika kamu menyerahkan hatimu, Tuhan akan merobohkan tembok itu, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membebaskanmu. Mungkin saat ini kita merasa kering secara rohani. Doa terasa hampa, ibadah terasa biasa, dan tidak ada pertumbuhan. Itulah yang disebut kemandulan rohani. Sama seperti Sarah istri Abraham yang sempat mandul dan ragu, Tuhan tetap setia menepati janjinya. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 tertulis, "Aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat, sama seperti jiwamu baik-baik adanya." Masa sulit kadang Tuhan izinkan bukan untuk menjauhkan kita, tapi untuk mengajar kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saat kita mulai percaya lagi, saat kita mulai berdoa lagi dengan hati yang terbuka, iman kita mulai berbuah kembali. Ada 5 langkah praktis melawan kemandulan rohani. Pertama, perbarui pikiran dengan firman Tuhan. Gantikan pikiran negatif dengan janji Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Filipi 4 ayat 13. Yang kedua, bangun doa pribadi yang jujur. Jangan berdoa karena rutinitas, tapi karena rindu berbicara dengan Bapa. Yang ketiga, jaga hati dari kepahitan dan perbandingan. Syukuri setiap berkat kecil. Tuhan sedang bekerja dalam caranya sendiri. Keempat, berkumpul dengan orang beriman yang membangun. Iman tumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan. Yang kelima, lakukan hal kecil dengan iman. Ampuni, tolong, dan kasihi, karena buah iman selalu terlihat dari tindakan.
Menolak pikiran yang tidak berbuah berarti mengganti kebohongan dengan kebenaran Tuhan. Menumbuhkan hal baru berarti berani melangkah, walau hanya satu langkah kecil. Hari ini, lepaskan bebanmu. Mari kita izinkan Tuhan merobohkan tembok yang mengurung hati kita. Biarkan iman kita diperbarui, supaya kita bisa berbuah lebat dalam rencana Tuhan. Tuhan siap memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati setiap langkah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Robohkan setiap tembok yang membatasi kasih-Mu. Pulihkan kami dan tumbuhkan iman yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.